Evolusi skala mikro atau mikroevolusi adalah perubahan komposisi genetik atau frekuensi alel di dalam sebuah populasi. Jadi sebelum itu kita langsung aja ke pernyataannya. Perkembangbiakan vegetatif merupakan salah satu faktor yang membentuk VG. VG di sini adalah genetic variability atau variasi genetik. Jadi ini salah. Karena variasi genetik itu dia bukan hasil dari perkembangbiakan secara vegetatif, melainkan secara generatif. Kita tahu kalau misalnya vegetatif itu dia identik dengan induknya, Tapi kalau misalnya generatif itu misalnya jantan itu sifatnya A, betina itu sifatnya B. Nanti anaknya itu punya sifat yang bercampur antara kedua orang tuanya, jadi dia punya sifat AB. Sehingga nanti variasi genetiknya itu lebih meningkat gitu. Jadi bukan dengan cara vegetatif. Kalau vegetatif nanti variasi genetiknya menurun karena semua anaknya itu sama dengan induknya atau identik dengan induknya. Nah, lanjut. Salah satu sumber lain dari variasi genetik adalah masuknya individu-individu baru ke dalam populasi. Ini benar. Jadi, misalnya di sini ada populasi A. Terus ada suatu spesies gitu, misalnya spesies ini adalah spesies B, itu dia masuk ke populasi A. Nah, masuknya spesies B ini pastinya akan menambah variasi genetiknya. Jadi masuknya variasi B ini termasuk salah satu sumber terjadinya variasi genetik. Jadi ini jawabannya benar ya. Lanjut, yang C, baik seleksi alam maupun hanyutan genetik tidak akan terjadi tanpa adanya variasi genetik. Ini benar. Jika tidak ada variasi genetik, seleksi alam maupun hanyutan genetik itu tidak bisa terjadi. Kita bisa lihat dari diagram di sini. Nah, ini seleksi alam dan hanyutan genetik itu tuh bisa terjadi jika ada VG-nya atau gen pool-nya di sini. Jadi ketika ini tidak ada seleksi alam dan genetic drift juga tidak bisa terjadi seperti itu. Singkatnya itu seperti ini. Misal ada spesies A, B, C, D. Nah, ketika mengalami seleksi alam, ternyata yang bisa bertahan itu cuman yang memiliki gen B misalnya. Sehingga B ini dia bisa lolos. Jadi kalau misalnya di alam tadi cuma ada gen B, 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 B. Nah, jadi kalau misalnya si B ini dia mati, pasti yang lain ikut mati juga kan? Sehingga nanti ketika seleksi alam ini selesai, gak ada yang bertahan hidup. Oleh karena itu, variasi genetik itu sangat penting. Jadi tanpa variasi genetik, seleksi alam dan genetik drift itu tidak bisa terjadi. Lalu yang D, ketika hanyutan genetik terjadi, populasi mengalami mutasi sehingga muncullah evolusi non-adaptif. Ini salah ya, karena ketika hanyutan genetik terjadi, itu tuh populasi tidak mengalami mutasi. Populasinya itu tidak bermutasi. Di sini saya akan memberikan contoh jenis genetik drift, yaitu berupa efek leher botol. Jadi misal di sini ada populasi A, C, C, B, E, D. Nah, misal tiba-tiba ada suatu bencana alam. Nah, bencana alam ini lalu dia menewaskan ini, yang atas ini. Jadi sisa ini aja. Nah, sisanya ini dia kan tidak bermutasi, tapi karena sisanya ini bisa hidup karena keberuntungan mereka. Seperti itu.
Jadi bukan karena mereka ini bermutasi, tapi karena mereka emang mempunyai keberuntungan. Karena tadi sifat hanyutan genetik itu dia sifatnya random, jadi dia nggak pilih-pilih. Jadi jawabannya salah. Jadi bukan karena mutasi. Mereka tidak mengalami mutasi seperti itu. Jadi jawabannya adalah salah, benar, benar, salah.